Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar sobat Makufin semua? Semoga semua kita nih di sini tamu saya nih dan keluarga besar Makufin juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Yang nonton kita, yang dengerin kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelah beberapa lama nih tidak lanjut lagi di podcast Taman Tunanetra. Nah, kita ada cerita lagi nih, narsumnya luar biasa hari ini. Jadi hari ini Makufin kedatangan tamu, guru kita, orang tua kita. Nah, langsung saja kita sapa Pak Muhammad Najamuddin. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sobat Makufin semua. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai nih dengan Pak Najamuddin kayak gitu. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal ya, atau mungkin yang belum kenal, nanti kita kenalan gitu biar lebih akrab. Karena Pak Najamuddin ini kalau saya boleh bilang nih guru kita sejarawan nih maksudnya. Artinya yang paling bukan paling ya, tinggal satu-satunya bagaimana ya Pak ya, yang bisa bercerita tentang Al-Quran Braille dari mulai datangnya masuknya ke Indonesia kayak gitu. Tapi kita langsung aja ya Pak Najam ya. Sebelumnya teman-teman sobat Makufin kayaknya kepengen tahu nih Pak Najam. Pak Najam itu perkenalan diri dulu. Silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada para sahabat semuanya, mungkin pertama saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Najamuddin. Ini agak lupa. Saya ingat nama asli saya itu Muhammad Najamuddin. Tapi waktu sekolah kelas 3 madrasah itu diganti oleh guru saya menjadi Najamuddin supaya lebih enak didengar katanya. Aslinya mah Najmuddin. Iya. Tapi jadinya Najamuddin. Dan itu nama saya sampai sekarang Najamuddin. Ya. Saya berasal dari desa Dukuhnya Kauman Bagelen ya. Purworejo Kedu ya. Purworejo. Iya. Oh. Jadi kalau dari Yogyakarta ke barat pada kilometer 53 itu. Ya. Berarti masuknya bukan Jogja ya Pak? Bukan, asli saya Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Dan di sana ya terkenal buah durian ya. Enak tuh. Kemudian di sana ada tempat yang juga cukup terkenal, Pesarian Bagelen. Tapi itu tempat kemusyrikan ya. Orang di sana minta-minta dan apa-apa punya hajat ke sana ya. Iya. Kalau yang belum punya jodoh ke sana juga bisa. Yang tidak dilayani hanya minta nomor dulu, waktu nomor dia tidak melayani. Ya, untuk lainnya semua dilayani. Nah, itulah. Kemudian saya sejak kecil penglihatannya berkurang, tapi masih bisa melihat ya. Berkurang, jadi main. Kalau sekarang Pak? Nah, sekarang ini sudah habis ini. Habis. Siap. Ya. Nah, saya sekolahnya saya pun jadi terlambat ya. Saya masuk sekolah SD itu kan tahun 56, tapi nggak bisa melihat tulisan di papan tulis ya. Sehingga saya mogok sekolahnya. Terus saya belajar menulis itu malah lucu nih, bersama dengan orang tua-tua malam hari, yaitu ada PBH, pemberantasan buta huruf. Ya, orang tua belajar pada kesulitan, saya karena masih anak mendengarnya malah saya bisa baca. Tapi berarti waktu itu belajarnya tulisan awas? Iya. Oh, tulisan awas. Kemudian pada tahun 62 saya masuk ke madrasah langsung kelas 3 ya. Dan pada tahun berapa itu 65 saya ujian SD. Ujian SD. Ya, itu umur masih berapa itu Pak? Itu umurnya sudah berapa itu? Sudah
16-an tahun ya. 16, Masya Allah. Akhirnya tamat SMP ya. Iya, betul. Nah, saya ujian waktu itu minta tempat yang agak terang karena pilihannya kurang ya. Kemudian saya tahun itu juga ikut ujian masuk pilihan negeri Magelang ya. Ikatan Dinas. Alhamdulillah lulus saya. Alhamdulillah. Tetapi waktu tes mata gagal. Iya. Sehingga sejak itu saya berobat di Purworejo dan dirujuk ke dokter Yogyakarta. Namun sebelumnya berobat ke ini tradisional ke ya mungkin yang namanya dukun atau apa. Sudah itu sejak tahun 55 sudah dijalanin. Oh, kayaknya kebanyakan tunanetra begitu ya Pak. Iya. Apalagi zaman dulu ya Pak. Iya. Belum medis tuh belum banyak ya. Saya pernah sampai ke Pecangaan Jeporo itu tahun 59 itu untuk berobat di sana. Ya. Dapat obat bawang untuk dioleskan di sekitar mata. Nah, begitu kalau diceritakan panjang sekali ini ya. Kemudian saya ke dokter Yap. Di sana obat-obatnya juga obat aneh itu. Resep menu makanan. Ya. Menu makanan yang bergizi ya. Enak itu Pak. Jelasin. Bergizi saat itu ya. Nasinya kan, tapi mungkin beda dengan MBK ya. Nasinya ya, ada nasi putih, nasi merah dan apa, terus lauknya nanti ini pakai daging, pakai hati, pakai ikan, pakai telur. Itu seminggu. 4 sehat 5 sempurna itu. Iya. Waktu itu memang 4 sehat 5 sempurna. Iya. Itu dijalani 6 bulan. Oh, gemuk Pak. Enggak, saya enggak gemuk. Ya. Iya. Terus akhirnya saya ya mau kacamata dan terus menurun sehingga tahun 67 dokter saya menyatakan saya termasuk kategori tunanetra. Karena visus centralis penglihatan saja sudah melebihi 1/60 apa ya? 1/60. Tapi kalau ngelihat tulisan masih bisa nggak Pak? Masih, waktu itu masih. Oh, masih. Jadi saya sekolah melihat tulisan di pohon tulis, duduk di depan masih bisa. Terus berarti di sekolah umum lah, artinya gitu iya, ya Pak? saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah ya bersama orang awas semuanya. Kemudian masuk karena di PKN negeri gagal, masuk ke pendidikan guru agama Muhammadiyah, Kerinditan Bagelen Purworejo. Purworejo, masih di Purworejo ya? Iya. Nah, sampai mau ujian, saya tahun 69 itu mau ujian akhir. Ya. Kan sekolah swasta ujiannya harus ikut sekolah negeri. Nah, saya mau daftar oleh Bapak ini TU Tata Usaha Sekolah itu ditolak. Ya. Karena tunanetra. Ya, dia kan dokternya menyatakan nanti penglihatan saya akan hilang. Nah, saya tanya kenapa Pak, saya tidak boleh sekolah, tidak boleh ujian. Loh, kamu itu penglihatan kan katanya nanti hilang. Loh, sekarang saya kan masih bisa baca Pak. Iya. Ya, tidak usah biayanya mahal. Loh, mahal yang bayar kan ibu saya. Akhirnya sampai masuk ke SLB itu gimana tuh Pak? Nah, itu setelah itu saya ujian ditolak. Nah, setelah itu saya mulai jiwa saya mulai galau. Ya. Jadi dokter yang menyatakan saya akan buta itu saya tidak apa-apa. Tapi setelah ditolak ujian, saya menjadi jiwa saya jadi galau. Zaman dulu udah galau tuh Pak. Dulu artinya gelisah. Oh, gelisah. Gelisah, susah. Iya. Nggak nyaman lah. Sehingga saya sekolah ya seenaknya waktu itu. Ya, ada guru yang memperhatikan. Nah, terus ada seorang guru baru namanya Ibu Hijanah B.A. Dari Karangkajen Yogyakarta. Itu tugas mengajar sebagai guru honorarium di sekolah saya itu, ngajar saya. Saya belajar dia, saya juga tidak memperhatikan. Dia mengingatkan saya, kadang-kadang saya abaikan. Nah, maka dia sebagai guru baru datang ke rumah saya menemui orang tua saya. Dan waktu penjelasan tentang keadaan saya, akhirnya nyarankan saya sudah masuk ke sekolah tunanetra di Yogyakarta. Waktu itu saya menolak kan. Apa tuh sekolahnya tuh di Jogja?
Ya PGA, ya PGAP, PGAP ya Sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama, ya Ketunis. Oh ya Katunis, Iya, ya, tahun berapa Ketunis. itu Pak? Itu tahun 69. 69. Jadi ya Katunis sudah ada ya tahun 69. Ya Ketunis berdiri pada tanggal 13 April tahun 64. Oh, ya udah ada 6 tahun Iya. tuh, 70. Oh ya, 4 tahun. Di sana ada SLV dan ada PGAP. Terus saya ke sana, akhirnya masuklah ke asrama pada, saya ingat tuh, hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 70. Ya. Dulu tahun ajaran barunya kan Januari. Iya. Nah, saya masuk ke Yaketunis, tapi saya kan sudah kelas 6 PGA Muhammadiyah. Di Yaketunis baru kelas 4. Nurun lagi. Saya masuk 2 hari, saya terus nggak mau, kok pelajarannya pelajaran kelas 4. Kenapa Pak diri turun Pak? Ya, di situ adanya kelas 4. Oh. Saya mengikuti 2 hari, terus saya nggak mau ya. Nah, ada di asrama, saya hanya tinggal di asrama sambil belajar Braille. Sudah huruf Braille, saya menghafal abjad huruf Braille itu sudah sejak masuk PGA tahun 65 saya. Di 65 kan ada ilmu jiwa ini. Iya. Karangan Al-Ghazali, saya ingat itu. Di sana ada pengamatan. Dan dalam pengamatan ada ini, mengamati huruf Braille kan dengan rabaan begini. Iya. Itu ada gambarnya, gambar tangan meraba huruf Braille, dan saya bisa melihat. Oh, jadi belajarnya dulu tulisannya awas. Iya, tapi hanya awas, awalnya hafal titik-titiknya. Jadi A, B, C sampai Z itu, A titik 1, B gini. Jadi Saya Bapak mah hafal. tahu Braille bukan dengan tulisan titik-titik timbul, tapi dengan tulisan awas ya Pak? Iya, waktu itu saya kan masih melihat. Iya. Dan saya memang agak tertarik ya, tapi nggak tahu kalau prakteknya itu dengan ini, dengan titik timbul itu. Iya. Nah, setelah itu saya hafalkan itu titik itu. Terus di Yaketunis saya mempraktekkan dengan nulis dengan reglet itu ya. Iya. Oh, belajar nulis tuh, nulis Braille dia Ya, Katunis. itu dengan teman-teman, ada dengan Mas Subardin yang tugasnya di Palembang sudah meninggal, itu ngajari saya itu. Tulisan Latin ya Pak? Ya, Latin dan Arabnya waktu itu. Oh, jadi Arab waktu itu udah ada Pak? Oh, sudah. Arab itu ditetapkan ada Iya. Minum dulu Pak, minum dulu. minum dulu ini. Nah, orang tua begini ini. Atau, Minum dulu Pak. Panjang nih kayaknya nih. Arab Braille ternyata udah ada ya, di Bapak belajar 70 di Katunis, Arab Braille udah ada berarti ya? jadi huruf Arab Braille itu ditetapkan dalam konferensi regional UNESCO tanggal 12 sampai 17 Februari tahun 1951. Oh. UNESCO berarti internasional Pak? Iya. Iya. Nah, itu prinsipnya ya sama dengan Braille Latin. Ya. Braille Latin ditemukan kan 100 tahun sebelumnya. Ya. Iya, zamannya Louis Braille itu ya? Ya, 1850-an. Nah, Louis Braille dulu juga masih ditolak oleh pemerintah juga ya. Iya. Setelah dia meninggal baru hurufnya diterima. Nah, ini Quran Braille itu ditetapkan tahun 51. Kemudian Al-Quran yang pertama dicetak oleh Yordania tahun 52. Itu Yordania ya nyetak? Iya. Negara lain belum ada? Al-Quran yang sampai di sini, yang saya tahu dari Yordania, dikirim ke Perpustakaan Wiataguna Bandung, kemudian oleh Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, Bapak A. Arif, itu Quran dibawa ke Jogja. Dibawa ke Jogja. Ya, karena di Jogja ada seorang karyawan tunanetra yaitu namanya Supardi Abdul Somad. Supardi Abdul Somad. Ya. Nah itu dia rajin beribadah. Kalau waktu sholat dia sholat, dan dia punya hafalan surat-surat pendek dan hafal surat Yasin. Lah Pak Arif tahu itu.
Maka wah ini Quran saya bawa, saya berikan Supardi. Akhirnya diberikan sekitar tahun 63. 63. Katanya sekitar tahun 63. Diberikan, Pak Supardi sudah bisa braille Latin. Tapi waktu membaca huruf itu, Quran itu dibuka, nggak bisa juga. Nggak bisa. Sebentar-bentar Pak, mohon maaf saya potong. Jadi waktu dari Dior dan memberikan ke Indonesia berarti ya, ke pemerintah Indonesia ya Iya, Pak? iya. Itu tahun 60. Oh, enggak, kata ini Pak Rasikin dalam kertas kerja sekitar tahun 54. 54 Iya. sampai ke Indonesia. Iya. Tahun berapa Pak dikirim ke Wiatagunanya Pak? Ya itu sekitar tahun 54 itu di Wiataguna, tapi belum terjamah ya, Iya, iya. belum terbaca. Dari Nah, tahun 54 kemudian ya. tahun 63 sampai ke Yogyakarta, Oke. sampai tangan Itu Pak. satu set Pak? Apa hanya satu juz Satu aja? juz, satu jilid. Satu jilid itu Yang sampai Yogyakarta jilid 6. jilid 6? Isinya surat Al-Ankabut sampai surat Az-Zumar. Bukan per juz ya? Bukan. Itu juz 20 sampai 24. Oke. Nah. Jadi per jilid. Iya. Berarti itu ada berapa jilid kalau misalkan dari Diperkirakan 8 jilid itu diperkirakan. Karena di Bandung itu ditemukan juga pada tahun 2014. 2014? Bapak Yayat Royat SPD menceritakan dengan saya, itu ketemu ternyata dia dulu dipinjam oleh Pak Nagen, macam apa? Pak Nagen yang SMHK di Bandung, lupa nama lengkapnya itu, yang dia mualaf itu. Mualaf. Ya dulunya non muslim. Iya. Nah itu berupa jilid 5. Jilid 5. Iya. Oh, berarti ada beberapa jilid berarti yang ke Indonesia ya? Kira-kira 8. Nah, kira-kira diberikan dulu lengkap, kira-kira. Iya, Lengkap iya. satu koran tapi entah kemana. Betul. Sekarang yang ketemu 2 jilid itu, dan sekarang disimpan di Perpustakaan Bait Al-Quran Jakarta. Di Oke. Taman Mini. Taman Mini. Iya. Di LPMQ itu ya Pak? Iya. Museum Quran ya? Ya, itu kalau mau lihat maksudnya bisa di sana. Ya. Kalau mau meraba bisa. Iya, benar. Nah, Pak Supardi karena tidak bisa baca, minta tolong ke Perpustakaan Islam Ke Perpustakaan Islam. di Yogyakarta, Ya, yang tadi. dulu tempatnya di Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 38. Tahun 64 itu ya? Iya. Tahun 64. Nah, itu diterima oleh Pak Kepala Perpustakaan, Pak Mukodas, dan akhirnya orang berkerumun lihat Al-Quran. Setelah diamati oleh mereka, ada 2 orang mahasiswa waktu itu berada di situ sanggup membantu Membantu untuk mempelajarinya. mempelajarinya. Karena pada sampulnya itu ada tulisan awasnya. Oke. Jadi dari alif batak sampai sakral sampai tanda ada. Ya, jadi waktu Pak Supardi Abdul Somad itu terima Qur'annya, dia nggak bisa baca. Nggak bisa. Walaupun udah punya hafalan Qur'an ya, Iya. walaupun seberapa. Terus minta bantuan sama temen yang melihat, mahasiswa, untuk bisa mempelajari Iya. braille-nya. Itu mintanya Iya. kepada perpustakaan Islam. Iya. Nah, itu akhirnya dipelajari dari abjad itu, dari huruf ke huruf, diketemukanlah semua abjad terbaca, tanda. Nah, kebetulan itu di situ ada surat Yasin. Oh, di jilid 6 itu? Iya. Oke. Nah, terus dengan hafalannya membantu apa untuk kelancaran itu. Iya. Akhirnya setelah dia bisa membaca, dia punya keinginan, wah ini juga harus disebarkan kepada teman-teman. Wah, dia berinisiatif mendirikan yayasan, ya. Dan berdirinya ke Tunis. Oh, beliau yang mendirikan Iya. Yakatunis, Pak Iya. Supardi Abdul Somad itu ya? Ya, Oh, dengan Masya menghubungi para tokoh-tokoh ya. Iya. Tahun berapa berarti Yakatunis berdiri, Pak? 13 Mei tahun 64 Oh, tahun atau 64 itu 1 ya? Muharram, kalau nggak salah 1384 Pak ya. Oke. Agak lupa saya tahunnya ini.
Bapak berarti pernah ketemu sama Pak Supardi itu? Oh, pernah saya bertemu Pak Supardi secara intensif, bisa komunikasi tahun 70 sampai 76. 76. Karena setelah itu dia sakit ya. Oh. Sakitnya ya semacam stroke lah. Oh, stroke. Jadi nggak ngajar, nggak aktivitas lagi ya? Iya, dan wafat tahun 79. Karena Bapak itu masuk ke Yakatunis tahun 70. Iya. Iya, benar. Lalu Pak, gimana lagi Pak? Nah itulah, jadi saya belajar Al-Quran itu dan bisa membaca. Tapi bisa baca ya tahun 71 itu. Oh iya, jadi belajar Arab Braille-nya tahun 71. Iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Nah terus, apa itu? Itu tuh tahun 71 berarti Yakatunis oleh Pak Supardi itu sudah mencetak Al-Quran sendiri Pak, diperbanyak gitu. Sudah. Oh sudah. Jadi menulisnya dulu ya masih manual lah, dengan kayak dengan mesin ketik itu, perkin. Iya, iya, iya. Diketik satu lembar Ya Allah, berapa lama itu ngetik? Kita sewa. Tapi karyawannya dulu dibantu oleh pemerintah. Oh, dibantu ya, banyak Ya. bantu. Ada beberapa karyawan yang ditugaskan di Yakitunis. Ya. Sini Yakitunis dulu kesampaian dulu karyawannya cukup banyak. Kata Pak Wiyoto, sekretaris Yakitunis, itu menyampaikan dulu sampai 54 orang pegawai yang ditugaskan di Yakitunis. Oh, yang ngebantuin itu? Iya, Masya. ada sebagai sebagai guru, ada sebagai tenaga TU, ada tenaga penerbitan, dan sebagainya, jumlahnya 54 orang. Jadi itu ya cukup besar lah, luar biasa. Jadi bisa cepet lah ya untuk pembuatan Qurannya gitu ya. Iya. Kalau gitu. Tapi ya tetap masih karena manual ya lambat. Iya benar. Nah waktu itu kan juga sambil mempelajari Quran Yordania itu kan tulisannya belum mengenakan tanda apa, bacaan panjang, nggak ada. Oh, sesuai dengan yang Yordan itu ya Pak ya? Iya. Ngikutin banget Yordan ya? Tapi enggak, bahwa dalam apa rumusan yang ditetapkan oleh UNESCO itu bersama UNESCO tahun 51 itu sudah ada tanda lengkap. Oh. Hanya penerapannya juga belum menerapkan tanda bacaan panjang seperti fathah tegak titik keempat, kasroh tegak titik 45, domah tegak titik 346 itu belum diterapkan, tapi tanda sudah ada. Oh gitu. Sudah ada, tapi Yordan tidak menerapkan itu. Arab Saudi juga tidak menerapkan. Jadi Arab Saudi dan Yordania nulis lafaz yang panjang ya tutup dengan fathah biasa. Lafaz Allah itu ya alif lam sukun, lam fathah, ha mim. Iya. Nulis walakin itu ya wawu fathah, lam fathah, kaf kasrah, nun sukun. Oh iya, iya, iya. Nulis lahu ya biasa, lam fathah, lam fathah. Iya, jadi masih standarnya yang Yordan itu ya, tahu Iya. waktu dibuat pertama kali sama Pak Supardi. Nah, Pak Supardi dengan Pak Fuadi karena ada tanda itu tadi, oh, ini tanda panjang gimana kalau diterapkan. Itu sudah dibahas. Kebetulan hubungan dengan luar negeri, jadi Indonesia mencoba hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, ya, termasuk dengan Yordania, dengan Arab Saudi, dengan Pakistan, dengan Kuwait, kirim surat untuk mengenalkan Yakitunis. Oh gitu. Iya, iya, iya. Dan hasilnya dari Pakistan mengirim Al-Quran 12 juz ya. Itu terbitan tahun 62. Oh, Pakistan mengeluarkan juga tahun Iya, 62. mengeluarkan Oke. 62. Nah, Pakistan ini menerapkan itu tanda bacaan panjang, memasangkan tanda mat titik 2, 46 ya. Dan ada tanda wakaf. Kalau yang Yordan nggak ada? Nggak ada, Arab Saudi nggak ada. Oh, iya, iya. Arab Saudi saya mendapatkan yang terbitan 97. Arab Saudi? Ya, saya 97. Oh. Saya terima mungkin sudah setelah
banjir kali Gintung itu ya. Gintung ya. Dari saudara Rosin yang nyampaikan ke Oh, saya. Pak Rodin Fakih. Ya, Pak Rodin Fakih. Iya. Saya waktu itu kan mampir ke Rotumakwin di Ciputat ya. Iya. Habis Masih di banjir. Ciputat betul. Nah, saudara Rosin waktu pulang numpang kendaraan saya Mm-mm. dan dia turun di dekat Cirende. Dia kan tinggal di Cirende. Iya benar. Nah, setelah itu kok dia ngirim Quran ke saya punya Quran Arab Saudi. Oh. Saya lihat sama Cetakannya 97. ya, sama dengan Yordania, bedanya hanya ini mat. Matnya Kalau ada. mat itu penyanyi nulis kana kan kaf alif non fathah ya kalau Iya, betul. Yordania atau sampai sekarang kita pakai. Tapi kalau Roman, kalau kana kaf fathah alif non fathah. Iya, sesuai dengan tulisan aslinya ya. Tapi tidak diberi sukun. Yakunu itu ya Oh. ya fathah kaf domah wawu nun domah. Wawunya tidak ada sukunnya. Iya, iya, iya. Nah, Iya. kalau Pakistan lengkap, Ada. lengkapnya. Nah, Pakistan itu yang dicontoh oleh Yakutnya secara lengkap. Nah, Iya, iya, iya. tapi tulisannya sama, semua menggunakan kaidah imla'iyah, Imla'iyah. rasul imla'i. Imla'iyah apa tuh, Pak? Biar kasih tahu sobat Makubin juga nih. Maksudnya apa sih kaidah rasam imla'iyah itu apa Ya, sih? itu tulisan bahasa Arab. Oh. Bahasa Arab itu ditulis dengan kaidah namanya kaidah imla'iyah atau kaidah istilahiyah. Istilah iya. Nah, ini saya sedang sebenarnya menyusun, mungkin juga ini minta bantuan kepada Makubin ini untuk bisa menulis dan menerbitkannya. Ada buku, Pak, menerangkan itu. Yang baru saya rekam. Oke. Nah, sekarang sedang dalam proses. Saya mulai dari rekaman kepada ini Ustadz Ade Ismail ini. Nah, ini saya mencoba merekam menggunakan apa itu? IA ya? IA ya? IA atau AI? Lupa. Iya, AI. AI ya? AI jadi ya. Wah, ini. Untuk apa tuh, Pak? Untuk mengubah jadi tulisan. Oke. Jadi, Tapi karena suara saya begini, direkam kadang-kadang ada yang nggak pas. maksudnya untuk saat ini lagi mau mengurus buku, dari suara kita convert menjadi tulisan lewat Iya. AI gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kembali lagi tadi tuh Pak, yang kita kan jadinya Pak Supardi itu membuat Al-Quran saat itu, jadi mengikuti Pakistan, jadi ya. Ya, yang di Irania dan Pakistan. Oh, Tulisannya iya. sama, Tulisannya sama. huruf-hurufnya sama. Pakistan hanya tambah tanda saja. Tanda-tanda aja, oke. Ya, jadi tanda mat titik 246 itu ditempatkan pada ini huruf di awal surat. Iya. Seperti alif lam mim, Iya. itu lam dan mim diberi tanda. Iya, tanda mat ya. Ya, yasinnya diberi tanda. Tapi kalau Arab Saudi dan Yordania ya Nggak ada. alif ya huruf alif lam dan mim begitu. Kan kalau Quran sekarang ada itunya juga tuh Pak. Jadi sebenarnya kalau yang Putri tahu tuh itu udah distandarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini di sini Lajnah ya. Ya, Nah itu tahun berapa Pak? ini sebenarnya prosesnya kalau di Indonesia kan panjang ya. Jadi Singkat Quran aja yang deh. ditulis itu pada tahun 71 ditasih oleh Lajnah. Oh Kementerian 71. Agama. Setelah Qurannya jadi ya? Iya, Iya. satu saat di tasih dan Quran yang ada tanda tulisan di tasih itu ada yang disimpan di taman ini. Oh Iya. iya iya. Nah itu kan berarti Quran yang kita diterima oleh pemerintahnya. Betul. Kemudian tahun 74 ulama Al-Quran Indonesia mengadakan musyawarah kerja pertama. Iya. Tahun 74. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa Al-Quran di Indonesia tidak boleh ditulis kecuali dengan Rasm Utsmani, Oh tahun 74 itu. kecuali dalam keadaan darurat. Oh. Nah,
yang dimaksud darurat ada dua. Satu Quran sudut atau Quran pojok untuk para penghafal. Yang kedua Quran huruf Braille untuk para tunanetra. Ya. Nah, dengan demikian Al-Quran Braille di Indonesia yang dibuat oleh Indonesia resmi lah diterima pemerintah Indonesia. Jadi Pak, mohon Pak, saya jadi potong. Kalau tahun 64 Pak Supardi itu membuat Al-Quran, Iya. berarti itu belum diterima secara pemerintah lah, artinya pemerintah belum mengakui bahwa ini Quran yang dipakai untuk tunanetra di Indonesia gitu ya, belum ya Pak? Secara apa ya, de facto ya sudah mengakui. Buktinya pemerintah membantu menugaskan karyawan. Iya sih. Dan juga membantu finansial biaya. Iya. Bantu alat-alat tulis, pernah bantu mesin ini, Braille elektrik IBM yang dari Amerika itu, pernah membantu termopom. Ini kan secara kenyataan sudah menerima. Yes. Hanya formalnya. Betul. Mungkin secara tidak langsung itu sudah diterima karena sudah diterima. Kalau yang sekarang Quran ada ini kan kita ada tanda taski dari Kemenak ya. Ya. Kayak gitu kan ya. Kalau dulu belum ada tuh tanda taski yang tahun 64 itu ya. Ya itu Quran tahun 71 itu di Tasik. Di Taski. Ya. Jadi Qurannya lah dari Pak Supardi itu malah ya. Iya. Iya benar-benar. Jadi Al-Quran Braille yang ditulis ditasih oleh Kementerian Agama dalam ini oleh Majelis Lajnah pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1974 ulama Al-Quran Indonesia mengadakan musyawarah pertama. Kesimpulannya bahwa Al-Quran di Indonesia tidak boleh ditulis selain dengan rasem Utsmani, kecuali dalam keadaan darurat. Yang dimaksud darurat yaitu satu Al-Quran sudut, Al-Quran pojok untuk para penghafal, dan Al-Quran dalam huruf Braille untuk para tunanetra. Nah, itu menurut saya inilah secara formal Al-Quran Braille itu diterima di Indonesia. Lewat pemerintah tadi ya Pak ya. Nah kemudian Bandung itu pada tahun 74 mengadakan MTQT ya, Musyawarah Tilawatil Al-Quran khusus untuk tunanetra. Ya. Menurut Bapak Dr. Ahmad Basinur Sikumbang itu mula-mula ada keinginan untuk menerbitkan Al-Quran Braille Bandung ya. Dengan rasem Utsmani. Nah itu yang digagas oleh Bapak Haji Kasul Anwar. Dia seorang awas, pensiunan bupati dari daerah Kalimantan Selatan. Ya. Dia menggagas untuk nulis Al-Quran Braille dalam rasem Utsmani. Nah maka dimulailah ya penulisannya itu. Dan pada tahun 1976 beliau datang ke Yagi Tulis dengan rombongannya. Anggotanya adalah Bapak Rasikin SMHK, Bapak Nagin Anwar Huda SMHK. Ini tunanetra dua-duanya ya. Kemudian Bapak Abdullah Yatim ini awas. Ya. Nah di sana membawa juz 30. Juz 30 dari mana ya, Pak? juz 30. Punya produk dari Wiataguna. Oh, iya. Yang digagas dengan rasem Utsmani itu. Oke, jadi udah mulai nyetak ya yang juz 30 gitu ya. Ya, itu di sana setelah kami membaca, meneliti, dan beberapa orang teman juga mencoba membaca. Termasuk Bapak? Ya, saya kan waktu diminta untuk ikut menemui, ikut menyambutnya. Dia Katunis. Okay. Ternyata tulisannya itu semua tanda tasjid dalam Al-Quran awas itu diterapkan. Nah, yang di awal kalimat kan seperti tanda huruf besar. Iya. Sehingga anak-anak yang itu Qurannya kok pakai huruf besar. Iya. Itu kalau Latin kan tanda huruf besar. Iya, betul. Kemudian nulis lafaz ulaika itu ditulis dengan hamzah di atas wawu.
titik 1256 menulis Iqra ya, surat Al-Alaq itu dengan hamzah kotok, hamzah di bawah alif ya. Titik ketiga 4. Kemudian tulis surat Al-Hakumut Takatsur itu tulis dengan malah dengan hamzah wasol. Titik ke 1 ya. Titik 1 lam sukun ya. Al-Hakumut. Itu yang dibuat sama Wiyata Guna. Kemudian untuk ini bunyi non wasol seperti wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi nun kecil itu titik kelima kemudian huruf nun. Nah, kemudian tanda mat ditempatkan pada semua mat ya, termasuk selain mat tobi ya, termasuk mat silah tawilah dan mat saiz munasil diberi tanda mat. Itu. Oh ya, satu lagi untuk tanda bacaan pendek seperti ini sudah dalam muker ya, enggak, ini perhitungan muker bukan di situ. Nah itulah. Nah itu saya koreksi kenapa ulaika kok yang jada swabu dia terima. Kemudian nulis wajib ada surat Al-Fajr ditulis swabu patah, jim kasroh, alif ya, hamzah patah. Maka bisa dibaca waji'i. Terus akhirnya dikoreksi sama teman-teman di Akatunis. Iya. Akhirnya diperbaiki, Pak? Iya, mestinya diperbaiki ya. Diperbaiki. Nah, singkat cerita, dia kan juga lapor ke Lajnah. Iya, betul. Nah, Lajnah mendengar Quran dalam Utsmani, wah ini sangat tertarik. Oh ya kan, ya kita tulis Qurannya imla'i. Oh iya benar. Sangat tertarik. Karena orang Lajnah kan tidak tahu huruf Braille ya. Iya. Tidak ada yang tahu. Wah ini kan Yakinus gimana tulisannya kok imla'i, padahal Yakinus mencontoh dari Yordan, Timur Tengah, Yordania, Pakistan, Arab Saudi ya. Akhirnya pada tahun 76 Yakinus diundang untuk musyawarah kerja yang kedua. Yang kedua. Ya. Hanya untuk jawab pertanyaan, dapatkah tanda-tanda huruf Braille untuk nulis rasam Utsmani? Jawab mereka, ya kita sama, dapat, ya kan hanya harus dapat. Nah tahun 73 diadakan musyawarah kerja ulama yang ketiga khusus membahas huruf. Tahun 83. Ya, 77. 77, oke. Setelah 76, 77. Dalam muker yang ketiga. Muker ketiga. Khusus membahas Al-Quran dalam huruf Braille. Itu siapa aja Pak? Dari Lajnah, Yakatunis. Ya, dan ulama-ulama banyak itu. Al-Quran. Ulama Al-Quran banyak, ada yang dari Malang, dari Jogja, dari Krapyak ya. Ada yang dari Medan, saya lupa ya, enggak apa banyak. Tunanetra awas gitu ya semuanya Pak. Tunanetra cuma 2 orang. Siapa Pak? Saya dan Rasikin. Iya. Oke. Jadi saudara Rasikin SMK dari Bandung, saya dari Jogja. Jadi Jogja itu bertiga ya. Pak Solihin ketua Yakatunis, dan Pak Fuadi Yakatunis bagian penerbitan. Dari Bandung Rasikin SMK yang tunanetra, Pak Kasul Anwar sebagai pimpinan, kemudian Pak Abdullah Yatim ini orang awasnya. Nah dalam musyawarah itu dibahas di situ. Nah, Bapak Kiai Haji Kasul Anwar, ketua MUI waktu itu, dia jadi ketua tim penyeragaman Al-Quran. Dia menyampaikan bahwa huruf Arab Braille ada bukan huruf Rasam Utsmani. Ya. Kata beliau. Iya. Dan memang itu termasuk Ibnul Basri Ar-Razi menyatakan Quran Braille bukan Rasam Utsmani. Ya. Karena disesuaikan ya Pak. Kemudian dia menyatakan sudah, yang penting untuk kalian para tunanetra bahwa di Indonesia jangan sampai ada perbedaan tulisan.
Betul. Yang penting seragam. Mau bagaimana silakan. Nah, ini Pak Pak Ki Ageng Azul begitu. Menurut saya pendapatnya bagus ini. Iya, yang pakai kan tunanetra sih. Iya, iya. Nah, setelah dibahas termasuk ada bacaan tadi ulaika itu diputuskan hamzah kotok yang 3-4 domah terus wawu. Jadi kalau ada harokat tanda baca itu pendek. Iya benar. Ulaika dibaca pendek. Ana, nah itu kan ya nun batah alif. Iya. Itu dibaca pendek. Waktu itu saya juga wah ini harus baca pendek tapi malah tambah tanda. Harus pendek kan jadi panjang. Saya waktu itu masih mempertanyakan ya. Iya. Tapi akhirnya diputuskan juga. Lafaz Allah itu kan Quran dari Timur Tengah dengan tanda sukun. Iya. Benar-benar. Memang Allah itu ya al-ilah ya. Iya. Al-ilah itu aslinya. Nah, itu diputuskan setelah sama Quran awas diganti tasdid. Tasdid. Ya. Jadi waktu tahun 64 itu masih pakai sukun ya Pak? Oh iya. Bikin ya. Sampai tahun sukun. Terus di tahun 77 itu baru dikasih tasdid. Iya, iya. Oh, iya. Itu hasil mungkin. Kemudian tanda tasdid sebagai tanda bantuan bacaan idgham itu tidak diperlukan. Ini menurut Muker ketiga. Iya. Jadi nulis mimma ya tidak perlu ada tasdid. Min kemudian ma. Mimma maaf. Nun sukun. Mimma tulisannya langsung ya. Iya. Kalau Osmani mimma misalnya tulisan ini apa ya? Mim mislih ya. Nah, mim mislih. Min kemudian langsung mislih, tidak ada tasdid lagi. Tapi untuk baca dengan ilmu tajwid. Iya, benar. Jadi harus tahu ilmu tajwid. Iya. Tapi sekarang pakai iya. Jadi tahun 77 mah itu memang tidak di hasil mukernya enggak. Itu keputusan muker dan ya kita sih memang tidak pakai. Sebenarnya tidak pakai, itu usulnya Bandung. Dulu ya, kalau sekarang mah ada. Iya, itu usulnya Bandung itu. Usulnya Bandung. Usulnya Wiataguna. Iya. Nah, kemudian yang paling krusial masalah hamzah. Huruf hamzah. Karena huruf hamzah kalau menurut kaidah penulisan bahasa Arab itu hampir semua yang di tengah kata pakai tumpangan. Yang titik ketiga hanya satu-satunya, yaitu kalau huruf hamzah di tengah kata jatuh setelah huruf mad dan berharokat fathah maka ditulis dengan hamzah titik ke satu. Yang lainnya pakai tumpangan. Karena apa? Titik ketiga itu diraba. Kalau sudah dalam deretan bacaan kan mirip dengan tasdid. Iya, memang benar. Titik tiga kan tasdid juga. Iya, titik ketiga. Iya, titik ke-6 tasdid. Iya, titik 6. Nah, itu hampir mirip-mirip 3 sangat mirip. Iya. Itu baca bisa salah ya. Betul. Saya pernah nyimak tunanetra namanya Pangirono dari Kedoya ya, Jakarta Barat lewat HP. Dia baca Faqra'u dalam surat Al-Muzammil dibaca Faqra'wa. Itu di tahun itu Pak, 7? Enggak, itu sudah kemarin, sudah tahun 2000 berapa ya? 2000-an. Ya. Jadi intinya di tahun 77 tadi di setelah muker itu berarti Wiataguna mencetak sesuai dengan hasil muker ya? Oh enggak. Wiataguna enggak. Wiataguna punya konsep untuk buat Quran Utsmani gitu loh. Nah, Utsmani di situ yang menonjol hamzah. Hamzah dalam Rasulullah banyak yang tidak pakai tumpangan. Ya. Misalnya yas'alu. Itu Quran Arab Saudi atau Yordania kan ditulis yas'alu hamzah di atas alif titik 34. Ya ketulis juga begitu. Tapi Wiataguna dengan titik ketiga. Ya fathah sin sukun, titik ketiga fathah lam dhammah. Itu kan. Tetapi saya membaca dalam buku Wadul Imla oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu contoh latus alunna
itu pakai Hamzah Nabroh loh. Latus aluna itu pakai Hamzah Nabroh titik 13456. Loh ini yang bener apa ini apa Quran Indonesia ini? Kok beda ini? Tapi saya baca dalam buku Qawaidul Imla yang disusun oleh Syekh Utsaimin itu. Jadi kalau tadi yang tahun 77 setelah Muker itu Wiataguna tetap mencetak dan itu ditaski sama Lajnah. Nah ini waktu itu setelah keluar keputusan, karena keputusannya dalam Muker ketiga itu yang paling inti bahwa Al-Quran Braille ditulis dengan rasem Utsmani. Hal-hal yang menyulitkan diganti dengan rasem Imla'i. Lah dibahas waktu itu yang paling menyulitkan masalah huruf Hamzah. Iya. Sampai selesainya berarti Bapak Kiai Sukri Ghazali, Ketua MI menyatakan memang huruf Hamzah itu sukar, tidak bisa dikaidahkan. Itu semua peserta Muker menyatakan itu sukar. Yang tidak bersuara hanya rombongan Bandung saja. Orang-orang awas menyatakan sukar. Tapi mengapa kok tidak menjadi keputusan ini? Jadi nggak ada keputusan. Hamzah tidak ada keputusan. Karena ada keputusan, hanya kan kembali Utsmani loh. Iya. Benar. Maka Bandung tetap mencetak Utsmani, Hamzah tanpa tumpangan itu tadi. Maaf Pak, jadi Putri jadi agak potong juga nih. Jadi setelah di tahun itu dari pemerintah sendiri ada nggak sih mencetak secara massal gitu Quran untuk masyarakat Indonesia yang tunanetra nih? Nah itu keadaannya jadi agak kacau ya. Kacau kenapa? Jadi dalam Muker itu dilanjutkan Muker keempat itu mengenai diputuskan kalau nggak salah tanda wakaf. Kemudian terus sampai Muker ke-9. Itu aneh, bukan membahas Braille saja, semua Al-Quran ya. Dibahas Al-Quran awas, dibahas Quran yang terjemahnya syair itu, yang ditulis oleh siapa itu penyair, dan sebagainya. Jadi masalah Al-Quran keseluruhan dibahas sampai Muker ke-9. Sehingga tahun berapa itu Pak? Tahun 83. 83. Sehingga tahun 84 keluarlah SK Menteri Agama nomor 25 tahun 84 yang isinya memutuskan Quran standar, satu Quran Utsmani, yang kedua Quran Bahriyah. Quran Bahriyah itu Quran orang awas ya. Nah kemudian yang ketiga Quran Braille untuk para tunanetra. Nah itu misalnya kembali dengan lampiran hasil Muker 1 sampai 9. Jadi selama itu tuh belum, pemerintah sendiri belum mencetak massal ya Pak? Belum. Terus kemudian mencetaknya kan ya lewat atau lewat percayaan Wiataguna dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya masih belum begitu baku. Masalah Hamzah itu masih dipertanyakan. Di kalangan tunanetra timbul masalah. Kan alumni yang bisa baca Al-Quran hampir semuanya alumni yang ditulis. Hampir semua itu. Termasuk Pak Halim ya Pak? Iya, termasuk Pak Halim Soleh. Pak Halim Soleh itu kakak kelas saja itu, senior dia. Pak Halim Soleh. Nah, Wiataguna kan siswanya baru beberapa orang itu lewat KIAP ya. Kursus ilmu Arab Braille ya. Itu hanya seperti saudara Sukri dari Medan, kemudian siapa lagi beberapa orang lah. Jadi semua masyarakat tunanetra boleh kan mengikuti Quran ya ditulis. Karena itu tidak cocok sehingga di masyarakat timbul gejolak, maka ITMI ambil peranan. Pada tahun 2007 mengadakan seminar di Babakan Sari Bandung. Nah itu menurut saudara Muhrad Zain Fakih, bahwa peserta seminar yang jumlahnya 70 orang itu menyatakan bahwa Al-Quran Indonesia lebih mudah dibaca oleh tunanetra daripada Al-Quran terbitan Wiataguna.
Sehingga waktu itu sebenarnya tidak ada keputusan sebenarnya. Saya tidak tahu, tidak ada keputusan. Nah kemudian tahun 2008 itu dari BPBI Abioso itu menerbitkan Al-Quran dalam Rasul Imla'i seperti Quran yang ketulis 30 set ya, atau 900 juz ya. Itu waktu membuat aturannya saya diundang ya. Dari Latjas juga ada yang hadir ya, Bapak Nang Sudrajat. Itu disepakati, itu langsung sepakat, maka dicetaklah Quran itu. Quran Braille. Nah, bahwa buku membaca cepat Braille apa yang disusun oleh Pak Haji Anjuana, kemudian akhir-akhir oleh Bapak Rohyat Rohyat SPD, itu saya ngoreksi masih banyak yang harus dibetulkan. Maka saya kirim surat kepada Direktur BPBI menyampaikan masalah itu. Tahun 2008. Nah, dijawab oleh Ibu Direktur, Ibu Lilit Masrurah ya. Kalau nggak salah Ibu Lilit Masrurah, DRA Lilit Masrurah MM ya. Lupa saya. Itu Bapak masalah koreksi nanti dikoreksi di IDMI. Koreksi buku itu, bukunya Pak Yayat. Kalau BPBI akan mengadakan workshop tahun 2010. Nah kenyataan betul, dari tahun 2010 BPBI mengadakan workshop, mengundang semua penerbit ya, dan tokoh-tokoh tunanetra. Itu saya juga diundang ya. Nah keputusannya adalah Al-Quran itu ditulis dengan hamzahnya menurut aturan kaidah penulisan bahasa Arab. Ya. Itu dihadiri dari Latjas juga. Dari Latjas datang 2 orang, Bapak Badri Yunardi dan Bapak Endang Sudrajat. Ya, Putri tahu tuh, karena waktu itu kan udah mulai aktif ya di Makfufin itu, juga. Mbak Putri sudah ada? Aktif di Makfufin juga. Tahun 10. 2010, cuman saat ini Lokakarya itu nggak datang sih. Cuman gini sih Pak, ini ada pertanyaan sebenarnya teman-teman kayak gitu. Karena waktu itu tahun 2010 ya, itu Makfufin sebagai percetakan Al-Quran juga, itu kan mencetak tuh tahun 2012 kan mulai dicetak massal ya kan. Pasti percetakan-percetakan yang lain juga sama gitu kan. Nah, di saat kemarin itu ya perjalanannya sebelum tahun 2001 itu kan ada lagi ya Pak ya. 2021 itu kan ada lagi ya Pak. Untuk apa namanya, mukernya juga ya. Itu tuh jadi kayak ada perbedaan gitu di sebelum Quran yang di tahun 2010 kita mungkin Lajnah putuskan gitu kan, itu ada perbedaan, ada yang titik matnya nggak ada kayak gitu kan ya. Terus kan sampai tahun 2021 tuh sekarang kan dibalikin lagi tuh Pak. Ada lagi nih tanda matnya untuk yang di mat jais ya. Mat jais dan mat silah. Mat silah kayak gitu. Sebenarnya pertanyaannya, ini berarti Quran yang lama itu salah atau kayak gimana ya? Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga kan namanya Quran yang sudah dulu pernah dicetak, kalau masih bagus kan tetap dipakai ya Pak, gitu kan. Terus tiba-tiba ada cetakan baru yang tahun 2021 ke atas, terus dibaca kok beda gitu kan. Terus ini berarti Quran yang lama gimana, salah dong kayak gitu kan ya. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak kalau misalnya seperti itu? Itu sebenarnya tidak salah ya. Iya. Jadi Quran Timur Tengah yang saya tahu dari Yordania, Arab Saudi, Kuwait, termasuk Pakistan. Pakistan bukan Timur Tengah ya. Itu semua ditulis dengan
Rasemnya tulisannya sama. Hanya tanda bacanya berbeda-beda. Tanda baca yang beda. Kemudian Indonesia dari tahun 64 sampai 84 juga sama dengan Timur Tengah. Kemudian Malaysia konon kabaran terbitkan mulai tahun 80 juga mencontoh dari Yaki Tunis sama ya. Sama. Nah kemudian baru ini setelah Muker ada usul dari Wataguna Bandung itu Indonesia berbeda, tulisannya berbeda karena dia mengatasnamakan Rasem Utsmani walaupun yang Utsmani ya kecil sekali, sedikit sekali. Iya, lebih banyak yang Imla'i Imla'i. masih banyak. Yang nonjol kan hanya masalah hamzah saja. Nah itu saya lanjutkan tadi setelah dari BPPI workshopnya menyatakan Quran harus ditulis dengan Imla'i, kemudian didukung dengan ini seminar dan lokakarya oleh ITMI akhir tahun 2010 kan, di Wisma Tanah Air Jakarta Timur ini. Itu juga menerima dan mendukung hasil workshop BPPI Bandung. Nah setelah itu tahun 2011 itu dari Lajah mengadakan pertemuan. Namun dari Yekenis tidak diundang, saya tidak ikut. Ya. Karena katanya ada seseorang yang mencegah untuk kehadiran saya. Sehingga tahun 2012 saya tidak ikut ada pertemuan di mana-mana dan kesimpulannya keluarlah buku pedoman ini menulis dan membaca Al-Quran oleh Lajahnya. Judulnya itu kalau nggak salah. Yang dengan editornya adalah Bapak Muhammad Sohib MA, Kepala Badan Lajnah Pendasaran Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama RI. Ya. Itu dia orang awas. Nah setelah saya membaca ternyata memang itu penulis hamzah mengikuti Rasem Utsmani. Nah itu jadi sebenarnya kalau tadi ditanyakan Quran yang sudah apa salah, tidak salah dan itu tetap bisa dibaca kalau tahu aturannya. Kita membaca Quran Yordania tahu aturannya, oh itu tulis dengan kaidah bahasa Arab, jadi Allah dengan patah pendek bacanya tetap panjang, tidak boleh Allah ya harus panjang. Benar-benar. Nulis walakin ya harus panjang, itu karena aturan kaidah, itu memang ada kaidahnya. Dalam kaidah penulisan ada apa yang diucapkan tapi tidak ditulisnya. Ma'yun takubihi wala yuktab ada. Nanti ada yang ditulis tidak dibaca ada. Ya, ma'yun taku wala yuntakubihi ada. Seperti tulisan apa yang di mi'atun dengan ada alifnya, kemudian ana itu ada alif tapi tidak dibaca panjang. Nah, itu ada aturannya. Jadi kalau tahu aturan penulisan bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, membaca Al-Quran itu Yordania Arab tadi ya tidak salah. Nah, yang penting tahu kaidahnya. Terkadang kan orang yang menanya-nanya itu kan biasanya orang awam, Pak. Biasanya kalau orang yang tahu ya tinggal jalan aja sebenarnya. Nah, kemudian gitu. Quran di sini ada tanda mat, tanda itu sebenarnya kan juga harus tahu hukumnya ya. Mat itu kalau mat jaiz itu menurut apa? Thayyibatun Nasr itu kan dibaca 2 harokat. Wama ada 2 harokat. Tapi menurut Asatibiyah kan harus 4 atau 5 harokat. Nah di Indonesia karena banyak menggunakan qiraah Asatibiyah, maka tanda mat dipasang lagi tahun 2021 itu. Iya benar. Jadi kalau saya tahu ilmunya ini tidak ada tanda. Tanda kan yang membantu saja. Betul. Sebenarnya nggak ada yang salah ya Pak ya. Nggak ada yang salah ya. Bisa dipakai semuanya. Insya Allah. Nih luar biasa nih, saya jadi tahu nih Pak. Nah kayaknya Sobat Maqufin juga alhamdulillah insya Allah nih jadi pada semakin mengerti nih. Intinya
bahwa perjalanan Al-Quran Braille di Indonesia ya seperti itu tadi tuh lika-likunya gitu kan, para pejuang Al-Quran Braille ya, termasuk Pak Asif tadi, Abdul Somad ya tadi ya. Iya, itu perintis yang pertama. Iya, itu luar biasa ya. Semoga pahalanya mengalir terus nih ke beliau, insya Allah. Amin. Nah, ini hanya dari Lajnah sebenarnya. Menurut perjalanan ini saya menyimpulkan sebenarnya apa yang menjadi keinginan para tunanetra lewat seminar, lewat workshop itu kok sebenarnya tidak diakomodir oleh Lajnah, oleh pemerintah ya. Ya kalau kita baca jurnal yang ditulis oleh Bapak Zaini ya, Zaini itu kan tidak nyinggung masalah adanya seminar ada apa, tidak ada di sana. Dia tidak nyinggung itu, jadi kan tidak diakomodasi ya dari pendapat-pendapat tunanetra. Dan ini masalah ijtihadiyah ya, bukan yang bukan ajaran Islam yang asli, bukan. Ini tulisan Arab lain kan ijtihadiyah. Dan ini ijtihad ulama Timur Tengah pada tahun 51 itu orang yang punya bahasa, ulama-ulama di sana ya. Betul. Sama kayak tuh Quran Wicara juga kan ijtihad juga ya Pak? Iya. Ijtihad. Ijtihad di sini itu Pak Kasul Anwar yang punya ide, kemudian didukung itu sejarahnya kan Pak Kasul orang Awas. Kemudian dalam Muker ke-7 dan sebagainya itu Lajnah orang Awas semua ya. Kemudian buku pedoman yang tahun 2011 juga editornya orang Awas, Pak Soeb MA ya. Nah, perjalanan pertemuan pada tahun 2021 ini kan kalau nggak salah 3 kali ya. Yang pertama saya ikut hadir, kedua saya nggak hadir. Nah yang kedua kan ditanyakan oleh Lajnah tentang kesulitan hamzah ya. Misalnya, ini hamzah setelah sukun ditulis dengan titik gimana? Sukar. Ini hamzah setelah ditulis titik ke-1 sukar. Ru'usahum ditulis dengan titik ke-1 sukar. Ri'ya dengan titik ketiga gimana? Sukar. Sehingga kesimpulan waktu itu ditulis, saya diberi hasilnya itu bahwa huruf hamzah di tengah kata yang berharokat ya, kok yang berharokat ya, setelah harokat maka tidak ditulis dengan Utsmani ya. Kemudian huruf hamzah yang ditulis dengan titik ketiga yaitu hamzah tengah kata yang terletak setelah huruf mad. Nah setelah itu dijabarkan, kemudian untuk menulis Al-Quran itu kan sama dengan Quran Arab Saudi, maka ditasih awal tahun 2022. Iya benar. Hasilnya sama dengan Quran Arab Saudi, Quran Pakistan, Quran Jordania sama. Ya. Maka pada bulan Agustus tahun 2022 dari Bapak Kepala Lajnah, Bapak Dr. Mukhlis menyampaikan semacam fatwa ya, keputusan. Beliau menyampaikan lewat Zoom kalau tidak salah ya, dalam sidang itu menyatakan karena para tunanetra tidak bisa mengambil keputusan, maka Lajnah memutuskan bahwa penulisan hamzah kembali dengan Rasm Utsmani kecuali 4 hal, yaitu lafaz faqra'u, tabarra'u, ri'ya, dan ru'ya. Itu pengecualian. Nah saya waktu menyampaikan ya dalam pertemuan berikutnya bulan Desember ya, Desember tahun 2022 saya menyampaikan, karena ini sudah keputusan pemerintah, saya tidak bisa
waktu itu tidak bisa membantah lah. Karena saya ingat surat An-Nisa ayat 59 adalah dengan pemerintah ya sami'na wa ata'na ya, selama tidak maksiat ya. Nulis Al-Quran kan bukan maksiat. Iya. Maksudnya kan semua itu ingin yang terbaik. Iya, gitu. iya. Karena banyak pikiran dari teman-teman mungkin saat itu harus ada yang diambil keputusan. Iya. Gitu. Nah, terus saya mengusulkan bagaimana kalau pengecualiannya satu saja. Karena tabarru'u dan fakro'u kan sama kasusnya. Kemudian ru'ya dan ri'ya yang kesulitan semacam itu lainnya banyak. Nanti kalau dibahas semua sulit. Nanti timbul ru'u sakum dengan titik ketiga itu sukar juga. Maka saya katakan kesulitan yang setara dengan ru'ya atau ri'ya banyak, bahkan yang lebih sukar ada. Ya. Mutakiin itu lebih sukar itu. Kemudian tabarru dan fakro'u itu yang memang orang kalau membaca salah tidak tahu salah, rasanya benar. Maka saya usulkan pengecualian satu saja, yaitu apabila ada hamzah di tengah kata yang diikuti dengan rupa mu'alif, hendaklah ditulis dengan hamzah tumpangan ya, atau hamzah menurut kaidah penulisan bahasa Arab. Jangan ditulis dengan hamzah titik ketiga. Sedang lainnya silakan, karena kalau salah tahu salahnya. Seperti saudara Dr. Ridwan Effendi itu waktu membaca surat At-Taubah ayat 120 itu kan ya tauna, dia baca ya tau. Maaf, itu salah. Itu padahal dalam mentasnya bersama ini dari Lasnah. Dia salah tapi tahu, oh ini salah. Tapi kalau baca fakrowa, dia tidak merasa salah itu. Tabarrowa, tidak merasa salah. Nah itulah. Maka kesimpulan saya dengan Al-Quran keputusan Lasnah sekarang yang sudah diterbitkan, termasuk ini Rawdatul Muhibbin juga menerbitkan. Ini menurut saya kita sebagai warga negara yang baik kita mengikutinya. Karena Al-Quran mesti ditulis dengan harokat, tidak ada Al-Quran ditulis gundul. Dengan harokat, insya Allah dibaca dengan cermat, mudah-mudahan bisa benar. Ya salah itu mungkin saja salah, tapi dengan adanya harokat lengkap itu sudah meminimalisir kesalahan. Insya Allah. Nah kemudian kita tunanetra Indonesia kan juga tidak terlarang untuk membaca Quran lainnya loh. Quran dari Arab boleh, Quran yang penting tahu kaidahnya. Nah itulah, maka saya di kalangan teman-teman menyampaikan, mari Quran yang sudah diputuskan pemerintah ya kita terima. Tapi kita juga bisa menggunakan Quran yang lainnya. Kan orang awas menggunakan Quran terbitan Madinah boleh. Iya. Yang penting bisa bacanya. Memang idealnya idealnya kalau orang awas punya Al-Quran Utsmani dan Quran Bahriyah, maka tunanetra hendaknya juga punya Quran Braille Utsmani, juga punya Quran Braille Imla'i atau Bahriyah. Ini ideal ini. Sehingga kesamaan tunanetra dan orang awas itu mendekatilah ya, walaupun tidak sama. Karena apa? Kalau Rasum Utsmani kita itu tidak bisa ngoreksi. Karena Utsmani itu sama bunyinya kadang-kadang beda tulisannya. Maka kita harus, itu tergantung orang awas. Orang awas menunjukkan, oh ya selalu tulisannya gimana, Mas'ulun gimana tulisannya, harus selalu tergantung orang awas. Padahal dengan hamzah mengikuti kaidah bahasa Arab, orang tunanetra bisa paham sendiri. Oh ini lafaz begini tulisannya harus begini, tahu. Tapi kalau Utsmani, ini jadi kita ketergantungannya makin banyak, makin tergantung. Insya Allah ya. Karena itu semua tulisan awas. Semoga
ya apa yang dicita-citakan, karena ini masih terus bergulir ya, pasti kita masih ada masa depan kayak gimana, namanya apa mungkin nanti ada penyesuaian lagi atau seperti apa. Semoga sih yang ini bisa diterima ya kayak gitu kan, bisa panjang gitu kan kepengennya. Nah kalau menurut harapan saya, Quran ini saya tetap jalan, tapi diterbitkan lagi yang imla'i. Jadi ini sama dengan orang awas. Quran Utsmani itu ada, tapi ada Quran Bahriyah. Sehingga orang awas baca kan boleh baca Bahriyah atau Utsmani. Maka Braille ini tetap jalan, tetapi juga ada Quran yang imla'i. Itu secara para pemerintah kan lebih nyaman. Iya, insya Allah ya. Dan ada apa ya, semacam kesetaraan dengan orang awas lah. Karena itu diberi kebebasan yang dia bisa ngatur sendiri gitu loh. Tidak selalu harus tergantung dengan orang awas. Kan katanya suruh mandiri. Kenapa kita harus dibelenggu lagi ikut harus tergantung dengan orang awas? Padahal kita bisa mandiri. Ya, Pak Najam, baik, terima kasih banyak nih, ini udah luar biasa ya, Masya Allah. Tadi udah disampaikan dari tahun pertama kali ya, tuh tahun 54 ya, 52 masuk 51 ya. itu 51 dari internasional tadi ya, UNESCO ya. Terus Yordania memberikan ke Indonesia. Dan Indonesia di share-nya ke ya Teguna gitu ya Pak ya, disimpan sampai akhirnya nanti tahun 60-an tuh baru diberikan oleh Pak Abdul Somad tadi ya. Alhamdulillah Pak, makasih banyak nih Pak Najam, ilmunya, sejarahnya luar biasa ya sampai dengan sekarang. Sekarang umur berapa Pak? Nah, sekarang umurnya ya baru, kalau menurut ijazah ya 77. Kalau fakta ya 79. Masya Allah, semoga umurnya berkah. Jadi saya di sini juga terkesan karena ini didirikan oleh kakak kelas saya ya, Bapak Muhammad Halim Soleh, dan yayasan ini kan terinspirasi oleh Yaki Tunis ya, yayasan pertama, dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman tunanetra. Amin. Demikianlah ini. Mudah-mudahan putra Pak Alim Soleh juga meneruskan menjadi amal dari Pak Alim Soleh. Mudah-mudahan ini amal jariah. Amin ya Allah. Yang mengalir. Amin. Dengan saya, wah saya ini tidak punya ini. Apa Pak? Tidak punya jasa yayasan. Ini luar biasa Pak ceritanya, insya Allah nih jadi amal jariah juga nih buat teman-teman Sobat Makufin yang lain di rumah insya Allah. Ya marilah tunanetra kita bangkit dan mulai memperluas pengetahuan kita, ilmu kita. Amin. Jadi huruf Braille jangan terpaku pada huruf itu, dan itu yang menggagas orang awas yang jalurnya ke sini orang awas terus ya. Sekarang yang berperan di sini sekarang yang besar saudara ini ya, Zainal ya. Itu orang awas juga. Tunanetra yang berperan siapa yang dalam hal ini? Ini bisa diumuman siapa yang bisa mendukung Quran ini secara ilmiah. Ya, insya Allah. Apa Pak Yayat, Pak Dr. Ridwan Effendi, atau ini Pak Ade Ismail, silakan kalau bisa mendukung secara ilmiah. Insya Allah, insya Allah. Tapi ini semua yang dukung orang awas. Amin. Termasuk Pak Zainal. Ya, semoga ke depan tunanetra lebih bisa berkarya lagi ya Pak. Ya, dengan semua. Dan ini kita mari mendalami Al-Quran. Jadi selama ini membaca, kita kan tidak cukup membaca saja. Jadi mentadaburi dan kita mengamalkan, dan marilah mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang kafah ya. Amin. Ya kita mencontoh tokoh-tokoh seperti Ibnul Bas mudah-mudahan. Amin. Baik Pak Najam, saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya ya di podcast Taman Tunanetra. Semoga apa yang sudah disampaikan itu menjadi amal jariah. Ya, mudah-mudahan yayasan ini tetap jaya dan berusaha mendapat ridho dari Allah. Amin. Dan akan bermanfaat bagi para anggota khususnya dan pada masyarakat muslim pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Najam ya Sobat Makufin, itu tadi obrolan seputar sejarahnya Al-Quran Braille ya gitu. Jadi ya mungkin ini nggak secara lebih mendetail gitu ya.
cuman semoga bisa jadi wawasan juga lah bagi teman-teman tunanetra yang dengerin kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Tiada mata tak hilang cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.